Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil din, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah SWT di tahun dan suasana yang baru ini masih bisa dipertemukan oleh Allah, dan kembali kita pada halaqah tadabbur. Kali ini kita masuk pada serial yang ke-83. Bismillah, masih melanjutkan pembahasan tentang sendi-sendi sosial yang ada di dalam surat An-Nisa. Setelah kita membahas rambu-rambu yang Allah berikan pada pertemuan yang lalu, yaitu al-muharramat minan nisa, siapa saja yang tidak boleh kita nikahi dari perempuan, baik dari ibu sampai yang terakhir kemarin kita bahas dari orang-orang yang sudah memiliki suami. Dan termasuk kemarin Allah SWT memberikan keringanan bagi siapa yang tidak mampu menikahi orang perempuan beriman yang merdeka, maka bisa menikahi perempuan beriman dari kalangan budak. Nah, Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya memiliki rukhsah, memiliki keringanan tersebut. Apa kalau dalam bahasa manusia motivasi, tetapi dalam bahasa Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memiliki motivasi karena lain. Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat dan memiliki keinginan yang sangat-sangat universal. Nah, keinginan tersebut ada di awal ayat 27. Nanti kita akan membahas sampai konsekuensi apa yang diberikan kepada kita dan aturan-aturan apa saja. Bismillah, kita akan tadabburi pada ayat ini dalam pertemuan kali ini. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di ayat 27 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Allah Subhanahu wa taala menginginkan ayatuba 'alaikum, bahwa keinginan sesungguhnya adalah ketika kita kembali kepada Allah. Sementara orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, mereka menginginkan kita semakin terperosok mailan azima. Jadi antamilu mailan azima. Kalau dalam hidup setiap manusia itu memiliki track atau memiliki goal, tujuan yang utama. Allah Subhanahu wa taala pada saat kita membelok sedikit, Allah menginginkan kita kembali pada track dan tujuan utama kita. Tetapi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mereka menginginkan supaya kita semakin menjauh dari track, menjauh dari orbit tujuan utama kita. Ini kemarin kita sudah membahas di akhir pertemuan kita, yang Allah inginkan adalah memberikan petunjuk, membentangkan contoh-contoh sunnah-sunnah yang baik bagi orang-orang sebelum kita, dan orang-orang yang tidak baik Allah pisahkan supaya kita tidak melakukan itu. Nah, taubat ini esensinya yang sudah sering berkali-kali kita bahas juga. Dalam kesempatan Allah menceritakan tentang kesalahan, Allah selalu membuka pintu taubat. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun sudah siap menerima taubat hambanya. Karena itulah biasanya di dalam ayat-ayat yang membicarakan taubat itu selalu diakhiri dengan Ghafurur Rahim, atau kalau dalam konteksnya surat An-Nisa sering disebut Innallaha kana Ghafurur Rahima. Ghafurur Rahima, kana Ghafurur Rahima itu senantiasa bersifat maha pengampun sebesar apapun dosa itu, dimanapun dilakukan oleh siapapun, seperti apa bentuknya, Ghafuran Rahimah, dan Allah akan semakin penyayang pada orang-orang yang bertaubat. Nah, itu keinginan utama Allah. Maka bahasanya selalu di sini dalam bentuk fi'il mudhari, yuridu.
ayyatuba alaikum, Allah SWT selalu dan senantiasa menginginkan supaya kita kembali kepadanya, bertaubat kepadanya. Berbeda dengan orang-orang yang yattabi'una syahawat. Di sini bahasa yang dipakai ittiba'u syahawat. Syahawat sangat besar. Kalau di dalam bahasa yang kita kontekstualnya, syahawat di sini kalau dibicarakan secara sempit berarti berkenaan dengan pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Maka di dalam buku-buku tafsir, alladzina yattabi'una syahawat di sini adalah orang-orang yang menginginkan terjadinya perzinahan, orang-orang yang menginginkan terjadinya ketidakmapanan sosial, orang-orang yang menginginkan bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang sakral. Nah, itu yang disebut dengan yattabi'una syahawat, bermakna sempit dalam ayat ini. Tapi sebenarnya ini berlaku untuk lebih besar dari itu, karena al-ibrah bi umumil lafz. Ibrahnya itu yang kita ambil adalah dengan keumuman kata-kata yang Allah berikan di sini. Jadi bukan hanya berlaku untuk perzinahan dan hal-hal yang berkenaan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memperkuat, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah yang pertama menginginkan kita bertaubat, yang kedua Allah inginkan, selalu menginginkan yang ringan dari kita. Allah tidak pernah memperberat kita. Maka sebenarnya salah kalau kita pahami dalam beragama itu yang makin berat dia makin bagus. Jadi kita membayangkan kalau kita melakukan sesuatu yang beragama itu ringan, itu kalah kualitasnya dengan mereka yang melakukan sesuatu dengan berat. Salah. Jadi kalau ada pedoman selama bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, itu salah. Kalau kita melakukan, makanya kalau kita sedang dalam keadaan dalam perjalanan atau dalam keadaan yang di sana Allah berikan rukhsah, maka rukhsah itu sebagian besar para ulama lebih utama kita ambil. Kita musafir misalnya, mana yang lebih afdal? Salatnya tetap seperti semula, salat zuhur 4, salat asar 4, atau kita melakukan al-jam' dan qasar. Kalau madhabnya madhab Syafi'i ya, madhab jama' dan qasar dikumpulkan dan salatnya dua-dua misalnya, itu para ulama mengatakan rukhsah itu lebih utama kita ambil karena Allah memberikan keringanan. Nah, maka bukan berarti kemudian lebih sempurna kalau dikerjakan seperti semula karena menandakan orang itu hebat. Nah, salah, bukan difahami seperti itu. Beragama itu tidak pada titik beratnya. Abu Bakar As-Siddiq dikatakan oleh Rasulullah SAW lebih utama itu bukan karena puasanya, sedekahnya, salatnya dan lain sebagainya, tetapi syai'un waqara fi qalbi, dengan adanya iman yang ada di dalam dadanya. Jadi bukan kuantitas, sekali lagi. Yang diperlukan adalah kualitasnya, kualitas keimanan seseorang. Maka di sini yukhaffif, Allah memberikan keringanan-keringanan. Dan jangan difahami bahwa keringanan-keringanan ini mengurangi kualitas. Benar. Kalau ada orang tidak bisa sholat berdiri, itu dia duduk sholatnya. Jangan disalahpahami, wah saya tidak bisa ini sholat berdiri berarti tidak usah sholat. Tidak usah berdiri, duduk, tidak bisa duduk, baring, tidak bisa baring, dengan pakai isyarat mirip dan sebagainya. Tidak bisa melakukan apa-apa, dia koma misalnya, tapi masih hidup statusnya. Ini orang yang masih hidup, yang menunggui dia sebagai pasien, harus membisikkan, membimbing dia sholat. Kan? Jangan kita berikan daripada saya sholat, saya sedang di atas kapal terbang, daripada saya sholatnya kayak ini, saya tidak usah sholat lah, nanti aja sholat saja. Allah menginginkan keringanan setiap kita. Kita tidak bisa ini terbukti dalam setiap apapun juga Allah memberikan syariat selalu ada keringanan-keringanan. Nah, kalau konteksnya ayat ini yang tidak bisa menikah dengan perempuan yang merdeka, maka diperbolehkan menikah dengan perempuan budak dari kalangan budak, tapi syaratnya min fatayatikumul mu'minat. Kemarin sudah kita bahas,
yaitu diutamakan yang masih gadis, dan yang diutamakan dari masih gadis tersebut tentunya harus budak-budak yang beriman. Nah, kenapa wa khuliqal insanu dha'ifa? Ini kata-katanya tajam, luar biasa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu punya karakter lemah. Allah menunjukkan karakter lemah ya sekali lagi, bukan jahil. Kalau jahil itu tidak diperbolehkan. Makanya ada kita mengenal dalam periodisasi manusia sebelum atau pra-Islam dikenal dengan era jahiliyah. Jahiliyah itu adalah bukan karena mereka tidak tahu. Kita sering membayangkan bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu seolah-olah bukan manusia, seolah-olah mereka tidak memiliki peradaban. Bukan, salah. Jahiliyah yang dimaksud adalah normanya itu based on kebenarannya itu standarnya bias. Jadi kalau yang dikatakan jahiliyah itu tidak benar bahwa mereka tidak mengenal norma-norma kebaikan, bukan. Jahiliyah atau jahil dikatakan adalah orang-orang yang tidak mau mengubah ketika dia tahu salah. Itu sebenarnya jahil. Orang tahu melakukan kesalahan, dia nggak berubah, itu jahil. Orang bodoh itu. Tetapi misalnya saya tidak tahu, kita tidak tahu, itu dikatakan dhaif. Makanya Imam Ghazali memberikan klasifikasi manusia itu kan jadi 4. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang dia tahu bahwa dirinya tahu, bahwa alim, orang ini alim, fasahibu, maka Anda harus dekat dengan orang kayak gini. Ada orang tahu dirinya tahu. Nah, berarti kita harus dekat, banyak tanya dan banyak mencari ilmu dari dia. Ada yang nomor 2, rajulun la yadri annahu yadri. Ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Ini adalah orang yang ghafil, orang yang lalai, orang yang tidur. Fauqidhu, harus dibangunin ini orang. Dia sebenarnya tahu, tetapi karena sibuk, karena dia punya rendah diri, maka dia lalai. Maka harus dibangunkan orang ini, punya potensi kebaikan. Maka ini orang harus juga kita dekati. Yang ketiga, rajulun yadri annahu la yadri. Ada orang tahu diri bahwa dirinya ini adalah orang yang tidak tahu. Fahuwa dhaifun, maka orang ini adalah orang yang dhaif, orang yang lemah. Nah, orang yang seperti ini harus diapakan? Harus kita ajari, harus kita bimbing. 1, 2, 3 masih mending. Yang paling buruk itu yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang tidak tahu kalau dirinya itu adalah orang yang tidak tahu. Nah, fahuwa jahil. Ini adalah orang yang jahil. Orang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, berarti tidak tahu diri. Nah, maka orang seperti ini harus dan minhu. Kita harus jauhi orang yang karakternya adalah karakter nomor 4. Nah, maka ketika manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, bukan berarti penuh dengan kekurangan, bukan. Manusia memiliki karakteristik, manusia memiliki kelebihan, baik di antara satu maupun di antara yang lainnya. Sampai di sini sebenarnya ini adalah sambungan ayat yang kemarin. Allah membuka tema baru. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian atau harta di antara kalian dengan batil, kecuali dengan cara perdagangan, perniagaan yang basisnya adalah saling ridho. Ini juga luar biasa pilihan kata Al-Quran. La ta'kulu amwalakum bainakum. Berarti kan ini sisi yang terjadi adalah 2 muamalah kan berarti. Jangan kalian saling memakan, kalau bahasa gampangnya sih. Saling memakan itu membiarkan berarti. Kalau kita tahu saling memakan, misalnya di depan kita ada orang saling pukul-memukul, itu kalau kita diam kita sama dengan ridho. Jadi kalau ar-ridho bil jarimah kafa'iliha, orang yang ridho dengan kejahatan itu berarti seperti yang melakukan pembiaran, ya, dibiarkan ya. Jadi kalau di depan kita ada orang, kita tahu melakukan praktek di sini ya, memakan harta dengan haram, bahasanya kita diamkan, ya kita sama dengan itu. Atau kita
ikut terlibat. Yang penting saya dosanya dikit aja. Nggak bisa. Sama, kita ikut terlibat. Kecuali memang kondisinya terpaksa. Beda halnya ya. Kalau kita ridho bil maksiyah kafa'iliha. Ridho dengan maksiat ya seperti dengan orang yang melakukannya. Nah, maka di sini luar biasa kata-katanya la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa, kecuali antakuna tijaratan, harusnya cukup, kecuali dihasilkan dari perniagaan. Tapi Allah tidak menginginkan salah paham kita, maka perlu dikunci dengan penjelasan antara minkum. Karena tidak semua perniagaan itu boleh. Ada jual beli bai'ul gharar, ada jual beli dipaksa, ada jual beli yang sifatnya merugikan salah satu pihak. Maka nanti jual beli yang tidak diperbolehkan itu ada nggak dalam agama kita? Ada. Bai'ul gharar nggak boleh, ya. Kita membeli dengan sistem ijon itu ya. Ini pohon dibeli padahal dia belum ada buahnya, nggak bisa. Itu nanti mendatangkan madhar, nggak bisa. Apalagi sekarang membeli lahan, hutannya belum dibakar, kacau juga itu kan. Nah ini yang terjadi. Jadi ada secara implisit atau eksplisit juga di sini bahwa ada dua hal di sini. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu mencakup semua. Perjudian, riba, penipuan, ya. Sistem apa saja yang melahirkan kebatilan dilarang. Dan itu kan seolah-olah termasuk jual beli. Jadi jangan sampai kita membayangkan yang diharamkan itu judi, yang diharamkan itu riba, yang diharamkan itu bla bla bla. Kalau gitu, kalau covernya jual beli tidak apa-apa. Saya mengambil untung segede-gedenya menindas orang yang tidak tahu, jual beli dengan menipu misalnya, dan itu banyak yang terjadi, tidak apa-apa. Tidak bisa. Baik itu terjadi di luar transaksi jual beli maupun transaksinya perniagaan, di sini tijarah antara minkum. Kenapa? Karena sebenarnya kalau yang terkonfirmasi ini adalah perkataan Imam Abu Hanifah, ada memang Rasulullah SAW disinyalir berkata demikian, tapi kualitas hadisnya Al-Faqih belum sempat mentahqiqnya, bahwa pintu rizki itu adalah 9 dari 10 adalah dari aktivitas perniagaan, dan hanya satu yang selain perniagaan, baik itu jasa melalui peternakan. Kalau di situ beberapa penafsiran yang ada dari peternakan, atau kalau secara umum Imam Abu Hanifah mengatakan dari jasa. Jadi 9 dari 10 pintu rizki itu dihasilkan dari transaksi perniagaan. Kamu punya apa, saya ambil. Nah, itu jual beli aktivitasnya. Nah, yang menarik adalah lanjutannya. Wala taqtulu anfusakum. Kalau kita ngambil terjemah, itu terjemahnya adalah dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Ya, begitu ya terjemahnya ya. Padahal sebenarnya yang dimaksud bukan itu. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian saling membunuh. Nah, ini yang luar biasa ya. Kalau tadi kenapa tidak dikatakan wala taqtulu amwalakum bainakum bil batil? Di sini wala taqtulu bainakum, ya. Jangan kalian saling membunuh di antara kalian. Kenapa di sini wala taqtulu anfusakum? Karena umat Islam atau kaum beriman itu dianggap satu tubuh. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau dia membunuh saudaranya yang beriman, itu sama dengan membunuh dirinya sendiri. Maka sebenarnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil itu juga nanti disalahpahami sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu mengharamkan riba. Kalau yang diambil riba itu orang Yahudi. Kalau non Yahudi tidak apa. Nah, ini juga salah paham. Ya, bukan seperti itu. Ukhuwah itu lingkupnya yang paling utama adalah orang yang dekat dengan kita, tetapi nanti mencakup secara universal. Makanya semua manusia itu sebenarnya juga diperlakukan sama. Ini Nasrani, ini boleh saya ngambil untung segede-gedenya. Ini teman saya nggak boleh, nggak bisa, sama aja. Permasalahan nanti kita kasih bonus itu lain cerita. Tetapi kalau kezaliman sama umat Islam tidak boleh, karena kita ukhuwah Islamiyah. Non Muslim juga tidak boleh sama. Maka di sini dikatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili,
itu adalah dari yang paling dekat dulu. Nah, kalau sama saudaranya sendiri dikemplang, apalagi sama orang lain, itu disebut dengan, kalau dalam istilah usul atau istilah kebahasaan itu adalah pengharaman dan bil mubalaghah. Kayak misalnya wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Oh, berarti berzina boleh dong, yang tidak boleh mendekati zina. Oh, itu orang tidak paham berarti. Kalau Allah mengatakan jangan berbuat zina, itu yang mendekati zina tidak apa-apa. Berarti muqaddimahnya zina itu diharamkan apa? Banyak. Berduaan, ya, berciuman, berpegangan yang bukan dengan yang halal, itu sudah termasuk haram. Wala taqrabuz zina, apalagi zinanya. Nah, ini maka kalau sesama, maka di sini wala taqulu amwalakum bainakum ayyuhal mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu kan? Kalau itu dilakukan maka gimana sama yang lain, lebih parah lagi. Maka di sini kalau konteksnya wala taqtulu anfusakum kembali kepada nidanya tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Luar biasa Al-Qur'annya. Wahai kita dianggap satu saudara. Jadi siapa yang membunuh saudaranya sama dengan membunuh dirinya. Nah, kalau dia membunuh dirinya sendiri, ya ini sudah masuk secara tekstual dan kontekstualnya dua-duanya dapat. Wala taqtulu anfusakum, kalau kita frustasi bunuh diri sendiri boleh Ustaz? Ya tidak boleh, ini secara tekstual ada larangannya. Nah, wah, nanti di ayat lain dikatakan wala tulqu biaydikum ila tahluka. Jangan membunuh diri kalian atau menyebabkan diri sendiri ini berada dalam kesulitan secara sengaja, itu tidak boleh. Maka apalagi membunuh orang yang ada kaitannya dengan diri kita. Diri sendiri saja kalau dia melakukan kezaliman pada dirinya sendiri aja ringan, apalagi sama orang lain, berarti lebih tidak boleh lagi. Innallaha kana bikum rahima. Allah itu Maha Pengampun. Apa yang menyebabkan kalian saling bunuh? Kenapa tidak memaafkan, tidak membuka lembaran baru? Kenapa kalian bunuh diri kalian? Allah membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Lalu Allah berikan warning, ya. Wa may yaf'al dzalika udwana. Siapa yang melakukan itu karena bermusuhan, udwana wa dzulma, karena kezaliman, fasawfa nuslihi nar. Siapa yang melakukan yang di atas tadi, apa? Aktivitas berkaitan keuangan, mendolimi orang lain, ya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil tadi, siapa yang melakukan itu dan melakukan pembunuhan. Pembunuhan sifatnya umum di sini, pembunuhan apa saja kecuali pembunuhan yang hak, qisas misalnya. Kecuali pembunuhan yang hak, peperangan yang betul-betul fair, ya. Maka orang tersebut akan diancam Allah, fasaufa nuslihi nar. Nuslihi bahasanya, maka akan nuslihi nar itu ibaratnya narnya sudah ada, tinggal nyemplungin aja. Kan berat, luar biasa kita membayangkan. Jadi api neraka itu sudah ada, sudah disiapkan dan sudah dipanasi. Ibarat kata kalau kita ingin makan, itu tinggal ngangetin aja. Nah, berarti kan kualitas panasnya itu luar biasa. Aslinya sudah dipanggang. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan Allah mudah. Allah mudah menghukum kita, tetapi apa? Kembali ke ayat sebelumnya kan? Innallaha kana bikum rahim. Kembali ke ayat sebelumnya lagi, wallahu yuridu ay yatuba 'alaikum. Kembali ke ayat sebelumnya, yuridullahu ay khaffifa ankum. Jadi sebenarnya apa yang membuat diri kita melakukan keburukan? Allah membuka pintu maaf, ya. Allah menginginkan kita kembali bertaubat. Allah menginginkan keringanan-keringanan. Apa yang membuat kita gelisah? Makanya manusia yang beriman, dia tidak akan gelisah. Dua hal yang dipagari sama Allah. Orang-orang yang istiqomah itu adalah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu memang di surga nanti, ya. Tetapi di dunia dia tidak takut masa depan. Masa depan itu serba gaib kok. Saya pendosa, bagaimana pendosa? Masa depan yang pendosa yang berbuat taat 1 jam yang akan datang gaib. Masa depannya sama. Tidak tahu dia. Satu depan yang akan datang ini kita berbuat maksiat atau berbuat baik, sama. Keinginan kita sama dengan keinginan orang yang lainnya, masih gaib. 1 jam yang lalu apa yang kita lakukan, kenapa membuat kita sedih? Innallaha kana bikum rahima. Kalau kita serius kembali bertaubat, Allahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Sudah kita bertaubat, gak ada kesedihan masa lalu. Kalau kita serius akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi la khaufun alaihim, tidak takut masa depan, wala hum yahzanun, tidak sedih dengan masa lalu. Jadi di sini Allah senantiasa membuka pintu maaf. Tapi kalau bagi orang yang jahil tadi, yang sudah tahu kemudian ngotot melakukan kesalahan, wa kana dzalika Allah yasira, mudah sekali Allah menghukum kita. Intajtanibu, jika kalian menjauhi kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, sesuatu yang merupakan dosa besar kalau kita tinggalkan, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka bonusnya kalau kita menjaga diri dari perbuatan dosa besar, bonusnya adalah Allah ampuni dosa-dosa kecil. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan Allah akan masukkan jalan masuk yang mulia, yaitu surga di sini. Jadi ini hikmahnya kalau kita mau menjaga diri dari dosa-dosa besar. Dosa besar itu dimulai dari syirik, ya, kemudian membunuh, ya, uququl walidain di antaranya, berzina, bersumpah palsu, nah itu dosa-dosa besar, ya. Kalau itu bisa kita jaga, biidznillah dosa-dosa kecil yang tidak mungkin, karena manusia tidak ada yang tidak melakukan kesalahan, baik ketika disengaja ataupun tidak disengaja. Dalam sholat aja kadang kita melakukan kesalahan. Sholat kan, ya, di depan kita pakai baju sembarangan, kita hanya komentar, itu sudah sama sebenarnya. Sholat kan imamnya baca Quran salah terus misalnya, ya, baca Quran salah terus kok jadi imam. Nah, misalnya ada kesalahan-kesalahan yang sangat-sangat halus dan kecil tidak disengaja, ada kesalahan yang disengaja. Dan itu semuanya akan Allah ampuni ketika kita menjauhi dosa-dosa besar. Dan itu kata Allah dikatakan sebagai mudkhalan karimah. Nanti Allah kalau orang sudah tidak memiliki dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, ya tinggal dimasukin di tempat yang baik. Nah, di sini Allah menghubungkan dengan konteks yang pernah dibahas, kembali ke konteks ekonomi. Ayat 32 dan 33 ini kembali kepada pembahasan ekonomi. Kalau tadi membahas tentang kelanjutannya pernikahan, kemudian secara umum larangan berinteraksi ekonomi dan membunuh. Ini kembali kepada spesifik yang dibahas di awal-awal surat An-Nisa, yaitu tentang hal ekonomi. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Jangan kalian berharap, bermimpi, menghayal, membayangkan apa yang dikaruniakan Allah oleh sebagian kalian di antara kalian. Oh, seandainya aku jadi dia, enak ya. Semuanya ada, mau ini bisa, mau itu bisa. Gitu. Oh, seandainya aku jadi dia, sudah punya rumah, sudah punya istri, anak, mapan. Nah, secara umum ya ayat ini ya, tidak boleh kita mengharapkan seperti itu. Kalau seandainya aku jadi seperti dia, itu berarti kan mencontoh. Tidak apa-apa, berarti kan orang itu kita jadikan contoh. Tapi kalau seandainya aku jadi dia, nah itu kenapa tidak diperbolehkan kata Allah di sini? Karena itu akan menyebabkan hasad, iri. Kita nggak qanaah ini. Karena ini kan yang dilihat dunia. Nah, ini lalu dipertegas lagi. Apa maksudnya? Lirijali nasibun mimma iktasabu wa linisai nasibun mimma iktasabu. Nah, ini mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu boleh bekerja, karena masing-masing akan mendapatkan haknya. Meskipun ini konteksnya nanti adalah pada warisan. Laki-laki dan perempuan akan mendapatkan haknya, meskipun nanti bagiannya beda-beda, sudah kita bahas kemarin ya. Gak boleh iri. Kita kalau membahas tentang perempuan itu seringnya memposisikan seolah-olah perempuan itu didolimi sama ajaran agama kita, padahal tidak. Perempuan dimuliakan di dalam agama kita. Seringnya dalam beberapa kali Al-Fakir diskusi yang dibahas itu pembelaan perempuan, ya kan? Tidak pernah sekalipun dibahas pembelaan laki-laki, karena dianggap laki-laki tidak perlu dibela, padahal kadang perlu juga, karena didolimi juga. Nah, maka mimmaktasabu dan mimmaktasabna itu sama. Laki-laki dan perempuan akan mendapatkan bagian sama. Tidak boleh laki-laki iri sama bagian perempuan. Loh, kok dia dapat sekian, aku enggak dapat asobah misalnya. Loh, jatahnya memang dapat asobah. Lah kok dia dapatnya 2 kali lipat dari bagianku.
Apa karena dia laki-laki dan saya perempuan? Nah, itu nanti akan dilanjutkan di ayat 34. Kita akan bahas pertemuan berikutnya insya Allah. Kenapa ada kelebihan satu orang dengan orang yang lainnya? Nanti di belakang kita bahas. Nah, jadi laki-laki nggak boleh mengharap seandainya aku jadi perempuan, seandainya aku jadi laki-laki. Nah, itu seringnya kezaliman yang dialami atau ketidakadilan yang dialami perempuan kemudian digeneralisir. Dan bahkan sampai kemudian seandainya perempuan itu disamakan dengan laki-laki dan tidak sebaliknya, padahal laki-laki juga harusnya disamakan dengan perempuan. Kalau seandainya membicarakan keadilan, perspektifnya sama persis, jangan dibalik. Faktanya kalau mohon maaf ya, dalam disorientasi seksual, kalau kita membahas persimpangan yang penyelewengan yang terjadi sekarang LGBT, mana yang lebih banyak orang melakukan, entah itu operasi plastik atau entah bentuk fisiknya, perempuan yang mengubah dirinya jadi laki-laki atau laki-laki yang mengubah dirinya jadi perempuan? Mana lebih banyak itu sekarang? Mana yang lebih banyak, Pak? Dan Ibu? Laki-laki yang ingin jadi perempuan atau perempuan yang ingin jadi laki-laki? Laki-laki yang ingin jadi perempuan kan? Menandakan ternyata begitu-begitu yang diiriin itu sebenarnya perempuan. Makanya di sini yang pertama kali perintahnya adalah untuk laki-laki. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Harusnya kan tidak. Ini kan membicarakan ketidakadilan yang terjadi di zaman jahiliyah. Harusnya kan kalau dalam ketidakadilan seperti ini, perempuan pasti mengharapkan seandainya aku dilahirkan sebagai laki-laki. Itu seringnya perempuan seperti itu. Kalian enak laki-laki, kami perempuan loh. Sebenarnya yang enak laki-laki atau perempuan. Lihat saja faktanya, justru banyak laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, ke feminin-feminiman. Faktanya berarti sebenarnya yang diiriin itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Nah, berarti apa? Sama aja, mau laki-laki ngiriin orang perempuan atau perempuan iri terhadap laki-laki, tidak boleh. Atau laki-laki terhadap laki-laki, yang itu kayak saya Anda, yang itu kemana-mana mudah, saya tersulit. Udah, itu kita diberikan takdir masing-masing. Kalau ini kan judulnya dunia ya, judulnya adalah harta. Maka kalau kita mengharapkan kemuliaan, was'alullaha min fadli, maka yang kita harapkan adalah Allah. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu. Nanti di ayat lain itu ada aliman hakiman kalau membicarakan harta. Karena apa? Tidak semua orang kok cocok dia jadi orang kaya. Ada orang yang dia akan beribadah kalau dia miskin, kayak Korun. Korun sebelum kaya dia dekat sama Allah. Begitu kaya jauh dia dari Allah. Berarti ini ketika kita dimiskinkan terus, siapa tahu kalau kita kaya keluar orbit ketaatan. Sebaliknya juga ada orang kalau dia miskin dia menjauhi Allah, akhirnya diposisikan dia tetap dalam kondisi kaya. Nah, maka kita sifat-sifat orang yang berbeda itu Allah Maha tahu. Ini mau dekat sama Allah kalau kaya, ini dekat sama Allah kalau miskin. Nah, meskipun tidak boleh kita, ya Allah saya ingin dekat sama kamu, tapi kayakan aku dulu. Allah yang Maha tahu. Kaya dan miskin kita, Allah yang Maha tahu. Maka kita jangan sok tahu. Nah, yang terakhir, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Ini membahas tentang warisan. Setiap orang ja'alna mawaliya. Mawali itu bahasa modernnya orang yang loyal. Nah, ini cakupannya sangat besar ya. Karena kalau mawali di zaman jahiliyah dengan sekarang beda. Di zaman jahiliyah itu sampai orang bersumpah kok membela, tidak ada hubungan darah, bisa mewarisi. Tidak ada hubungan darah, bisa dia mendapatkan bagian harta yang dia punya. Nah, tapi di sini dikatakan mimma tarakal walidani wal aqrabun, berarti mawaliyah ini di sini yang disebut adalah ahli warisnya. Anaknya, keturunannya itu mendapatkan bagian yang ditinggal orang tuanya dan kerabatnya. Ini yang disebut dengan warisan. Yang kedua, walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Ini zaman jahiliyah itu orang yang dekat setia dengan dia. Mawaliyah yang kedua itu adalah kalau tadi yang jenis pertama mawaliyah itu adalah ahli waris. Yang kedua walladzina aqadat aymanukum itu orang yang setia, yang tidak ada hubungan darahnya. Nanti kalau saya mati kamu tak kasihlah setengah harta saya, komitmen. Tapi begitu meninggal tidak bisa dikasih setengah, tapi tetap harus dikasih. Ya sama dengan demikian.
ini bapak kita meninggal, ayo saudara-saudara jauh datang ke rumah, datangin semuanya. Faktanya nanti yang dapat warisan kan tidak semua. Yang sudah dari datang jauh-jauh, begitu datang dibagi-bagi, ya mbak kita masa tega. Udah ya, kamu mahjub loh, tidak dapat warisan. Nah ini terima aja nasib kamu. Anda dapat sekian, habis itu udah nih dibagi. Yang itu yang tadi datang jauh-jauh nggak kita kasih apa-apa, tidak boleh. Berikan, kasih mereka. Yang dulu sudah ada komitmen orang tua kita ngasih dia, kasih. Makanya dalam harta itu selalu ada 3. Yang dia dibagikan dalam kondisi hidup, dilaksanakan dalam kondisi hidup disebut dengan hibah. Itu lebih longgar. Yang dia dibagikan pada saat hidup, dilaksanakan setelah mati disebut dengan wasiat. Kalau warisan dibagi, ditentukan dan dilaksanakan setelah mati. Jadi kalau kita tahu klasifikasinya enak. Ini apa nih hibah? Ya sudah. Tapi harus ada buktinya bahwa Anda itu diberikan hibah oleh orang tua saya. Mana buktinya? Kalau bisa membuktikan itu hibah, ya silakan. Mana buktinya bahwa orang tua saya itu memberikan wasiat? Nah, memberikan wasiat kan sebelum mati. Setelah mati dilaksanakan. Ya. Mana buktinya Anda mendapatkan warisan? Kalau saya anaknya, ya pasti dapat warisan. Saya kerabatnya, dapat warisan. Meskipun judulnya asobah, tidak apa-apa. Tetap judulnya dapat warisan. Nah orang-orang yang di luar orbit itu ada juga yang dapat bagian dari harta. Judulnya apa? Orang-orang yang setia. Zaman dulu itu kesetiaan itu luar biasa. Nah, itu ya. Innallaha kana ala kulli syai'in syahidan, dan Allah adalah zat yang menyaksikan apa yang dikatakan oleh dalam sumpah kalian. Jadi Allah Maha tahu. Tapi meskipun demikian, sumpah atau loyalitas yang diberikan, kesetiaan itu tetap kalau zaman sekarang memerlukan hitam di atas putih. Karena ini masalah harta, maka buktinya juga ada. Kayak kita punya tanah, buktinya mana? Tidak bisa, kata orang tua kita. Buktinya biasanya sertifikat. Kalau kita tidak bisa menunjukkan, biasanya tanah itu dianggap dilengkap. Ini bapak-bapak dan ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita kelihatannya sedang membahas surat judulnya surat An-Nisa. Tetapi lihat pembahasannya sangat-sangat luar biasa, dahsyat, dan mengatur dari bukan sekedar pernikahan, bukan sekedar kezaliman yang dialami, ketidakadilan yang dialami perempuan, tapi di sini ada hukum-hukum ekonomi ya, peraturan-peraturan sosial yang harus kita patuhi, baik yang bentuknya fisik ataupun tadi Allah memberikan benteng supaya kita nggak jatuh pada dosa hasad. Ini yang bisa Fadil sampaikan sementara. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bisa kita lanjutkan dalam dialog. Kurang lebihnya mohon maaf. Qul qawli hadza ja'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.